Halo semuanya dimanapun Anda berada. Kita sapa dulu. Halo semuanya. Ya, masih bersama kami di podcast Huru Hara. Ya, kaget kan? Ya, kita akan mengawali podcast ini bertema tentang panggilan. Ya, maka untuk mengawali podcast ini, mari kita buka dengan nyanyian Panggilan Hidupku. Check it out. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gunung dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Terima kasih, mantap. Oke para saudara, dimanapun Anda berada ya. Tadi kita sudah mendengarkan nyanyian pembuka ya, kita ada ketika nyanyikan tentang lagu tentang panggilan. Maka untuk podcast malam hari ini memang bertema tentang panggilan. Semoga menginspirasi orang-orang muda Katolik yang ingin menanggapi panggilan secara khusus, ya panggilan khusus menjadi imam, biarawan ataupun biarawati. Ya, pada malam hari ini saya ditemani dua calon imam, yang satu Frater Timothy, yang satu Frater Denny, yang satu ini Kak Timothy atau Mas Timothy yang nanti ya tanggal berapa ini, tanggal 12 Juli ini akan masuk ke seminari Tahun Rohani Lawang. Ya, langsung saja tidak berlama-lama agar podcast ini sacet-sacet dan cepat selesai. Maka saya akan bertanya dulu pada Kak Timothy karena Frater itu sudah masuk di channel saya sebelumnya ya. Nah, secara panggilan saya akan tanya di podcast malam hari ini ke Mas Timothy atau Kak Timothy ini. Selamat malam Kak Timothy. Selamat malam Romo. Oke, bagaimana kabarnya ini? Aduh puji Tuhan, luar biasa. Baik Romo. Oke. Ya, ini saya mau tanya-tanya ini, gak apa-apa ya? Ya boleh. Nah, santai aja. Santai. Gak usah. Ini podcastnya podcast santai, makanya kesarungannya karena malam ya. Dingin ya di sini. Di sini dingin, sangat dingin. Hawanya sangat dingin. Nah, saya pakai sarung. Kenapa kok tak gini kan? Ini karena ya nggak apa-apa juga. Kalau tak kerupuknya terlalu anget. Ya, saya akan tanya-tanya ke Kak Timothy ini. Ya, pertama saya pengen kenal nama lengkapmu itu siapa? Nama lengkap
Oh iya, nama lengkap saya itu Timothy Putra Ludovicus. Wow. Timothy Putra Ludovicus. Biasa dipanggil Timo. Timo. Ya, Oh, gitu. Tim. Ya, Tim. Panggilannya Tim atau Timothy gitu ya. Iya. Oke, asalmu dari mana ya asalmu? Saya dari Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Iya. Karimun. Oh, ngerti nggak tuh? Tanjung Balai Karimun di mana? Itu Nggak tahu kamu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kamu. nggak Karena tahu. karena memang apa Tanjung Balai Karimun itu Iya. merupakan pulau kecil. Pulau ya? kecil. Pulau kecil ya. Dia pulau kecil di Kepulauan Riau. Oh, Pulau kecil Iya. di Kepulauan Riau. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu itu ya di sebelah baratnya Batam. Sebelah Iya. baratnya Batam teman-teman. yang mantap. Jadi ya kalau dari Kecamatan Keraksaan Probolinggo ini sangat jauh sekali ya. Jauh. Sangat jauh. Ya. Wah, asal kamu dari sana ya? Iya, Romo. Dari Tanjung Balai Karimun. Ya. Jauh sekali. Terus ini kami ini kan sebagai calon imam ya. Saya ingin tahu kapan atau pertama kali kamu apa ya ada rasa atau apa pengen menjadi imam atau tumbuhnya panggilan itu kapan itu? Oh Sejak iya. kapan? Iya. Coba kamu ceritakan ya singkat aja nggak? Oh iya. Benih panggilan itu tumbuh dalam keluarga ya. Paling pertama kali itu tumbuh dalam keluarga dan yang sangat membentuk saya itu oma saya yang berpengaruh ya. Karena oma itu beliau benar-benar pendoa dan beliau itu sering mengajak cucu-cucunya tuh berkumpul. Kami kumpul setiap malam dan kami melakukan doa rosario mo. Doa rosario ya. Terus Mantap. kami diminta untuk memimpin rosario. Itu anak kecil kan Masih senang kecil ya? banget kan Iya, benar. diberi keputusan untuk Iya. memimpin rosario. Jadi itu senang banget rasanya dan mulai bertumbuhlah panggilan itu. Dan kemudian itu saya berdua bersaudara dan kami itu sering main jadi pastor tuh loh. Oh. Jadi imam di abang jadi pastor-pastoran, Iya, romo-romoan ya? romo-romoan gitu Iya. kan. Itu umur berapa itu kamu umur? Saya umur TK mungkin ya, mulai main Oh, TK. TK Iya. ya. Ah, Iya gitu. Kemudian saya mencoba untuk melamar di seminari, kemudian saya masuk di seminari, lulus dan sempat juga saya masuk di itu seminari apa itu? Mario John Bun. Mario John Bun. John Bun Iya, seminari John menengah Bun. di Seminari Keuskupan? menengah di Keuskupan Pangkal Pinang. Keuskupan Pangkal Pinang. Iya, dan Mario John Bun. John Bun. Ya. Seminari menengah di Keuskupan Pangkal Pinang. Iya. Ya mungkin bagi teman-teman yang di Pulau Jawa atau luar Jawa yang di sebelah timur mungkin ya agak asing ya karena Asing. di Pangkal Pinang ya. Iya, dan Keuskupan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Dan saya angkatan pertama. kamu angkatan pertama. Angkatan pertama. Angkatan pertama seminari itu Betul lah. berdiri. Iya. Luar biasa ya. Angkatan pertama. Oke, lanjut. Dan setelah lulus dari seminari, saya melanjut di biara, sempat hidup di biara juga. Sempat itu Hidup di biara, terus di dalam biara saya sempat ada gejolak antara bener nggak di panggilan saya ini. Ya, pertanyaan Iya. yang sering muncul itu Ya, bener nggak panggilan saya ini kan? pemurnian panggilan. Ya, jadi sempat di biara itu berapa tahun ya Mo ya? 1, 2, 3, 4 tahun. Sempat di biara hampir 4 tahun. Biara 4 tahun. Terus saya keluar. Mundur. Ya, Udah diri karena saya mundur. untuk memurnikan itu ya. Iya, saya mundur terus saya bekerja, teman-teman. Saya bekerja di di satu perusahaan lah, ada Oh, satu perusahaan iya. saya bekerja. Oke. Terus mengapa saya kembali lagi ya ini pertanyaannya? Mengapa Nah, saya kembali? benar. Ini nih. Ini mungkin ada yang apa namanya bertanya-tanya ini. Iya. Sudah masuk biara, mundur untuk memurnikan, akhirnya Kak Timothy ini tadi bekerja di salah satu perusahaan ya, Iya. bekerja dengan dunia kerja. Mungkin di situ di dunia kerja itu kamu juga mengolah ya, apakah aku masih ingin jadi romo atau Betul. enggak, apakah saya bekerja ini cocok atau enggak, itu terus Betul. kamu Romo. olah terus ya. Kurang Iya. lebih berapa tahun itu kamu bekerja? Saya bekerja itu dari tahun 2019 ya. 2019 sampai tahun lalu 2023. 2023, 19 20, 21, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Oke. Terus Iya. lanjut. Jadi sambil bekerja itu kan, saya ini setiap kali pulang kerja itu kan, motoran. Terus saya merefleksikan hidup saya. Saya selalu bertanya, sebenarnya apa sih yang saya cari ya? Iya. Apa yang saya cari ya?
gitu. Kok rasanya kering gitu ya, kok kering, kok aku nggak menemukan tanda kutip bahagiaku di dunia kerja gitu loh. Ya, jadi saya mengolah secara pribadi, saya ikut retret, cari beberapa romo, saya inisiatif untuk kunjungi beberapa romo dan ikut retret. Dan selama setahun itu saya akhirnya memutuskan mantap untuk resign dan saya masuk untuk melanjutkan menjadi seorang calon iman gitu. Oh, jadi memang selama kurang lebih 5 tahun ini masih bertanya-tanya terus ya, ada apakah ini apakah benar panggilanku di kerjaan ini, ataukah saya masih ada benih panggilan untuk menjadi calon imam. Ya. Nah, terus akhirnya setelah 5 tahun berproses di luar ya, dengan bekerja, dengan kamu mengikuti retret yang kamu ikuti ya, akhirnya kamu memutuskan untuk kembali lagi masuk ke seminari untuk menjalani panggilan sebagai calon imam. Nah, ini pertanyaan lanjutannya. Ini menjadi calon imam. Nah, sekarang menjadi calon imam apa? Nah, ini kamu jadi calon imam apa ini? Saya melamar di Keuskupan Malang. Keuskupan Malang? Betul, di Keuskupan Romo. Keuskupan Malang. Tanjung Balai Karimun ke Keuskupan Malang. Ujung ke ujung ya. Ini saya jadi apa ya? Ya excited banget ya. Apa ya? Tanjung Balai Karimun, jauh di sana, milih jadi calon imam untuk Keuskupan Malang lah. Kamu kok bisa kenal Keuskupan Malang dan akhirnya, oh ya Keuskupan Malang ini, aku mau saya memutuskan untuk masuk di calon imam sebagai calon imam Keuskupan Malang. Itu kamu kenalnya itu dari siapa, atau kamu nyari-nyari sendiri atau bagaimana coba? Oh iya. Jadi awalnya bagaimana? Oh iya, saya sebelumnya bekerja di Jogja ya teman-teman ya, saya di Jogja. Jadi selama ini saya di Jogja dan saya mencari-cari sebenarnya di mana saya kira-kira cocok dan kira-kira di mana saya akan mengabdikan diri dan untuk melayani Tuhan di mana ya. Saya juga awalnya berdoa pada Tuhan tunjukkan jalan untuk saya, bahwa di tempat mana yang akan kau tunjuk untuk saya untuk mengabdi kepadamu gitu, untuk melayani umatmu begitu. Terus sempat keliling beberapa keuskupan dan sampai tibanya di Malang. Malang itu sebenarnya ada ada pelatihan biaya imam anak di STFT itu. Pelatihan biaya anak, pendampingan imam gitu. Iman anak itu. Pendampingan iman anak ya. Saya ikut di situ dan saya merasa kok ini ya di Keuskupan Malang ini ya. Dan refleksi yang saya akhirnya makin mantap itu karena saya melihat di Keuskupan Malang juga membutuhkan para imam ya, Romo ya. Karena yang Keuskupan Malang juga sepertinya kurang ya, terbatas. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk di Malang, Keuskupan Malang gitu. Oke. Terus akhirnya Romo siapa yang pertama kali kamu kenal di Keuskupan Malang? Akhirnya kamu, mungkin Romo itu yang sedikit menerangkan tentang Keuskupan Malang itu. Kamu ada kenalan Romo Malang? Nah, siapa Romo siapa yang kamu kenal? Waktu itu saya kontak satu frater yang sekarang diakon Anang ya. Oh, diakon Anang. Jadi diakon Anang. Iya, beliau memberikan saya Romo ini loh. Romo. Ya, ketua KKI. Romo Dimas. Romo Dimas Satya Wardana. Tiba-tiba langsung lupa. Iya. Oh, dengan Diakon Anang kamu dikenalkan dengan Romo Dimas Satya Wardana ya. Iya, saya juga berdoa sih, Tuhan kalau misalnya jawaban saya mendapat jawaban yang pasti dari Keuskupan Malang dan cepat itu kan saya akan memilih itu. Dan kemudian besoknya langsung saya ditelepon sama Romo Dimas, kamu di mana posisi sekarang? Kamu kerja apa sekarang, kegiatanmu apa, dan kira-kira kapan kamu bisa datang untuk live-in, dan cepat itu prosesnya. Saya merasa ini keputusan saya semakin mantap. Berarti ini Tuhan sudah memberikan saya jawaban ini. Gitu. Romo Dimas yang akhirnya membantu saya untuk kami sempat live-in, saya sempat live-in, terus didampingi Romo Dimas. Iya. Jadi Romo Dimas yang pertama kali Romo yang kamu kenal ya. Iya. Terus menceritakan tentang Malang, terus kamu didampingi untuk live-in di Malang untuk
semakin mengenal apa namanya keuskupan Malang ya. Iya. Oh, mantap. Betul. Oke. Iya. Terus akhirnya kamu mengikuti solisitasi ya, daftar ya, Iya. yang lamar ke Bapak Uskup Malang ya. Sempat ketemu Monsinyur, saya sempat interview ya, wawancara, terus saya mengirim lamaran dan bulan lalu tuh saya 2 bulan lalu tuh saya dikabari bahwa saya diterima di Keuskupan Malang. Mantap. Calon imam keuskupan Malang. Senang saya punya adik-adik ini yang muda-muda untuk menjadi penerus ya di Keuskupan Malang. Ya terakhirnya ini kamu juga bagian dari setelah kamu diterima, kamu juga menunggu hari masuk di tahun orientasi rohani di Lawang. Karena kamu dilivinkan juga ya. Iya betul. Ya. Saya dilivinkan di paroki di Wasi Santo Paulus Keraksaan. Keraksaan. Nah, kecamatan. Ya. Ya, begitu ya, kurang lebih sejarahnya seperti itu ya. Semoga menginspirasi. Artinya begini ya, teman-teman para pencinta panggilan umat sekalian ya. Artinya bahwa menjadi calon imam itu ada yang memang dari seminari menengah ya, langsung seminari menengah, seminari tinggi, lurus langsung sampai jadi imam. Ada juga yang memang keluar masuk, artinya setelah masuk seminari karena kok kurang sreg, akhirnya memurnikan di luar, termasuk lagi ya. Jadi ternyata menjadi calon imam itu atau masuk seminari itu tidak harus dari seminari menengah. Misalkan teman-teman muda yang sudah kuliah, intinya guru nikah ya, intinya belum menikah, yang kerja atau yang kuliah dan usianya masih di bawah 32 tahun ya, itu bisa masuk melamar untuk menjadi calon imam ya. Jadi kalau misalkan yang dari seminari menengah ya nggak apa-apa juga, dari lulus SMP, SMA seminari menengah, lanjut itu juga bisa langsung lurus ya. Kalau misalkan bagi yang kuliah atau yang sudah bekerja usianya masih di bawah 32 tahun itu masih bisa. Seperti Kak Timothy ini masih muda ya. Ini kurang lebih usiamu itu mungkin 28 ya, kurang lebih ya. Itu bisa dari teman-teman muda. Jika yang bekerja terus mungkin ada keinginan jadi calon imam, masuklah, gak apa-apa, masih ada kesempatan sebelum kamu menikah ya. Kalau kamu sudah menikah gak iso ya. Terima kasih ya. Itu saja, semoga menginspirasi anak-anak muda. Nah, ini Frater yang sudah Pak wawancari di channel saya sebelumnya, bisa dilihat ya, mengenal Frater Denny lebih dekat. Nah, kalau di channel ini nanti ya judulnya pastinya mengenal Kak Timothy sebagai calon imam keuskupan Malang ya, yang berasal dari Tanjung Balai Karimun. Oke, saya mungkin akan tanya ke dua calon imam ini ya. Ini udah Frater, ntar lagi Frater ini juga akan masuk seminari tinggi. Dia sudah lulus dari tahun rohani. Saya itu masuk ke seminari tinggi Giovanni Malang. Nah, Kak Timothy ini bulan ini juga dia akan masuk di tahun rohani Lawang ya, San Giovanni Lawang. Saya ingin tahu moto panggilan atau ayat yang menguatkan, meneguhkan mereka yang menjadi pegangan sebagai seorang calon imam. Mungkin saya dari Kak Timothy dulu. Oh iya. Mungkin ada moto panggilan yang selalu kamu pegang menjadi kekuatan? Ada, Romo. Saya itu dari Yesaya 42 ayat 3 bahwa isi bunyinya seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Gitu, Romo. Mantap. Mengapa saya memilih ini? Karena bahwa saya merefleksi kembali bahwa saya itu kan perjalanan panggilan saya itu saya bimbang, ragu gitu kan. Terus bahwa akhirnya meneguhkan saya bahwa Tuhan itu dia nggak akan membiarkan saya terambing-ambing gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan mendampingi saya gitu, dengan hukumnya, dengan kasihnya gitu. Amin. Mantap. Terima kasih Kak Timothy, terima kasih.
Untuk Frater Denny, moto panggilan. Silakan. Moto panggilannya apa? Kalau saya itu diambil dari Filipi bab 1 ayat 21. Bunyinya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Santo Paulus. Santo Paulus. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena saya ingin mempersembahkan seluruh hidup saya itu hanya untuk melayani Tuhan. Saya yakin dengan saya melayani Tuhan, saya akan menemukan kebahagiaan. Mantap. Terima kasih Kak Timothy, terima kasih Frater Denny. Ya, saya juga minta ke mereka kata-kata terakhir, ajakan untuk orang muda Katolik ya yang ingin menjalani panggilan ya. Silakan mungkin ada kata-kata atau kalimat motivasi, ajakan untuk orang muda dari Timothy dulu. Iya, baik. Silakan. Untuk teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada, ya, kalian kuncinya ialah bahwa kita perlu terbuka pada diri kita dan jujur pada diri kita bahwa Tuhan itu pasti, saya yakin bahwa Tuhan itu memanggil, tapi dengan kita membuka diri dan mau mendengarkan bahwa Tuhan itu memanggil kita dengan caranya itu. Gitu loh. Oke, terima kasih orang muda, dengarkan dengan baik. Sekarang silakan Frater Denny, kata-kata untuk orang-orang muda Katolik. Halo orang muda Katolik. Hai. Ayo berani menanggapi panggilan karena melayani Kristus menyenangkan. Sip. Oke. Terima kasih Kak Timothy, terima kasih Frater Denny. Ya teman-teman muda, terima kasih sudah mendengarkan podcast Huru-Hara ini tentang panggilan. Saya sebagai seorang imam yang menjalani panggilan juga, yang terus memurnikan diri dalam pelayanan-pelayanan saya sebagai imam. Saya berdoa kepada adik saya ini ya, Frater Denny dan juga Kak Timothy. Semoga mereka sebagai calon imam dapat menjalani proses panggilan di seminari dengan lancar, studinya dilancarkan, pelayanan dilancarkan. Dan saya berharap semoga di tahun-tahun yang akan datang, yang tiba saatnya nanti, semoga mereka juga akan menerima tabisan suci menjadi seorang imam dan melayani umat Allah. Kami mohon kepada umat semua, doakanlah kami bertiga, saya sebagai imam juga terus mohon doa dari Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua, juga kita mohonkan juga doa untuk para calon imam dimanapun mereka berada, termasuk Kak Timothy dan juga Frater Denny. Bawalah dalam doa, semoga panggilan menjadi imam di Indonesia khususnya itu banyak agar umat terlayani dengan baik. Terima kasih. Kita terakhir dengan semboyan podcast Huru-Hara kita tadi. Oh ya. Masih di podcast Huru-Hara. Terima kasih berkat dalam.